Halo, selamat datang di podcast Salam Suara Alam. Saya Julpe, dan pada episode kali ini kita akan membahas salah satu isu lingkungan yang paling mendesak di dunia saat ini, yaitu sampah plastik. Nah, bagaimana plastik mengubah dunia kita? Apa dampaknya bagi lingkungan? Dan yang paling penting, bagaimana kita bisa mengurangi dan mengolah sampah plastik agar masa depan bumi tetap terjaga. Semua akan kita bahas dalam episode ini, jadi tetap dengarkan. Nah, plastik, mungkin saat mendengar kata ini kita langsung membayangkan berbagai barang sehari-hari seperti botol air, kantong plastik, atau kemasan makanan. Plastik memang sangat praktis, terus murah dan serbaguna. Tapi tahukah teman-teman bahwa plastik juga menjadi salah satu masalah lingkungan terbesar yang kita hadapi? Setiap tahunnya dunia ini menghasilkan lebih dari 300 juta ton plastik loh teman-teman. Dari jumlah itu sekitar 50% adalah plastik sekali pakai yang langsung dibuang setelah digunakan. Dalam beberapa dekade terakhir, sampah plastik telah mengalir ke lautan dan sungai, terus juga mencemari alam, bahkan mengancam keberlanjutan kehidupan berbagai spesies. Yang lebih mengejutkan nih teman-teman, plastik yang membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk terurai. Itu berarti jika kita tidak segera mengambil tindakan, plastik yang kita buang hari ini akan terus ada di planet ini selama generasi mendatang gitu ya, selama beberapa tahun ke depan, ribuan tahun ke depan gitu teman-teman. Nah, contoh dampak plastik apa sih? Ya, menurut data dari National Geographic, sekitar 8 juta ton plastik masuk ke lautan setiap tahun. Nah, ini menyebabkan kerusakan besar pada ekosistem laut. Ya, sampah plastik yang terdampar di pantai atau yang mengambang di laut mempengaruhi kehidupan ikan, burung laut, dan hewan-hewan lainnya. Bahkan beberapa jenis plastik yang terkecil, yaitu mikroplastik, sudah masuk ke dalam rantai makanan kita. Tapi meskipun dampak plastik begitu besar, ada beberapa solusi yang mulai diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Ya, mari kita lihat lebih jauh tentang pengolahan dan pengurangan sampah plastik ini. Nah, salah satu cara untuk mengurangi dampak plastik adalah dengan mengolahnya. Ya, bukan sekedar membuangnya. Pengolahan sampah plastik memiliki potensi besar untuk mengurangi jumlah plastik yang mencemari lingkungan, teman-teman. Ada beberapa metode pengolahan plastik yang sedang diterapkan di berbagai belahan dunia. Seperti yang pertama ada daur ulang plastik. Nah, daur ulang plastik ya adalah proses yang paling umum untuk mengolah plastik. Plastik yang sudah digunakan bisa diambil kembali, terus diproses dan diubah menjadi produk baru. Misalnya, botol plastik bisa diubah menjadi kain flash, atau kemasan plastik ya bisa dijadikan bahan baku untuk produk plastik baru. Juga ya, botol kemasan air kan apa ya, kalau kita bisa disebut itu aerobik, yang kita mengumpulkan sampah-sampah plastik dengan dimasukkan ke botol plastik itu kan nanti bisa dijadikan aerobik gitu teman-teman, aerobik kalau nggak salah ya. Namun ya, meskipun daur ulang plastik memiliki potensi besar, sistem daur ulang di banyak negara masih terbatas teman-teman. Banyak jenis plastik yang sulit untuk didaur ulang karena berbagai faktor, seperti jenis bahan yang berbeda atau adanya bahan kimia yang sulit dipisahkan teman-teman. Oleh karena itu, untuk meningkatkan tingkat daur ulang diperlukan sistem pengumpulan yang lebih efisien dan fasilitas pengolahan yang lebih canggih teman-teman. Terus yang kedua ya, ada teknologi pengolahan sampah plastik. Nah, ada juga teknologi atau yang bisa disebut tuh waste to energy. Nah, di mana sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang diubah menjadi energi teman-teman.
Nah, proses ini nih melibatkan pembakaran sampah plastik untuk menghasilkan listrik atau panas. Meski teknologi ini menawarkan solusi untuk mengurangi sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang, masih ada tantangan terkait emisi karbon dan dampaknya terhadap kualitas udara. Nah, yang ketiga ada biodegradable plastik dan inovasi material ramah lingkungan. Selain daur ulang, ada salah satu inovasi yang menarik, yaitu pengembangan biodegradable plastik atau plastik yang dapat terurai lebih cepat di alam. Plastik jenis ini dapat terurai dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan plastik konvensional. Ya, namun meskipun potensinya besar, masih banyak tantangan dalam hal biaya dan produksi massal, teman-teman. Plastik biodegradable ini belum sepenuhnya menggantikan plastik biasa, tetapi menjadi alternatif yang menjanjikan. Nah, terus sekarang kita harus fokus pada cara mengurangi sampah plastik, teman-teman. Karena pengurangan adalah langkah pertama yang paling penting dalam menangani masalah ini. Nah, berikut ya cara yang bisa kita lakukan baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik, teman-teman. Yang pertama, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Nah, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah ya mengurangi penggunaan sekali pakai. Plastik sekali pakai mulailah dengan membawa tas belanja kain, terus menggunakan botol air yang dapat dipakai ulang, dan menghindari produk kemasan sekali pakai. Ya, banyaklah di negara dan kota-kota besar sudah mulai melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai dan menggantinya dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Terus yang kedua, menerapkan konsep 3R, reduce, reuse, dan recycle. Nah, konsep 3R ini adalah prinsip yang sangat efektif dalam mengurangi sampah plastik dengan mengurangi pembelian produk plastik, ya, terus menggunakan kembali kemasan yang ada dan mendaur ulang produk yang sudah tidak terpakai. Kita ini dapat meminimalkan jumlah plastik yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau ke lautan, teman-teman. Terus yang ketiga ya pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pendidikan tentang bahaya plastik dan pentingnya pengurangan sampah plastik juga sangat penting, teman-teman. Kampanye untuk mengedukasi masyarakat mengenai cara memilah sampah, terus serta manfaat dari penggunaan bahan ramah lingkungan, terus dapat membantu mengubah pola pikir dan kebiasaan sehari-hari, teman-teman. Ya, kita juga bisa memulai dengan hal-hal kecil seperti tidak menggunakan sedotan plastik, terus memilih produk dengan kemasan yang ramah lingkungan, dan berbagi informasi tentang dampak produk plastik, teman-teman. Terus yang keempat yaitu teknologi dan inovasi dalam pengurangan plastik. Nah, beberapa perusahaan sudah mulai berinovasi dengan menggunakan bahan alternatif untuk menggantikan plastik seperti kantong biodegradable tadi atau kemasan berbasis tanaman. Nah, ini adalah langkah besar dalam mengurangi ketergantungan pada plastik, teman-teman. Ya, pemerintah dan perusahaan juga mulai mendukung inisiatif hijau dengan memberikan insentif bagi perusahaan yang menggunakan bahan ramah lingkungan, teman-teman. Nah, terus tentu saja ya pengurangan sampah plastik tidak bisa dilakukan oleh individu saja, toh pemerintah, terus organisasi internasional dan sektor swasta juga perlu berperan aktif dalam mengatasi masalah ini. Yang pertama yaitu kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah ya memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pengurangan sampah plastik, misalnya dengan menerapkan pajak plastik, terus melarang penggunaan plastik sekali pakai, atau memberikan insentif bagi perusahaan yang menggunakan bahan ramah lingkungan. Nah, kebijakan ini dapat mendorong perubahan yang lebih cepat di masyarakat dan industri. Apalagi kan ya pemerintah itu mempunyai wewenang yang tinggi gitu, teman-teman. Jadi ketika misal ada perusahaan dan atau kelompok yang ingin menyuarakan tentang isu ini dan itu didukung oleh pemerintah, itu ya sangat membantu sekali untuk
mendorong perubahan ini lebih cepat gitu teman-teman. Terus yang kedua itu ada kolaborasi global. Nah itu masalah sampah plastik ya bukan masalah untuk negara-negara mereka sendiri. Ini adalah ya tantangan global, harus membutuhkan kerjasama antar internasional. Terus ya beberapa organisasi internasional seperti UNEP ya, program lingkungan hidup PBB telah meluncurkan inisiatif untuk mengurangi sampah plastik di lautan, seperti kampanye ya, mereka membuat kayak hashtag beats plastic pollution ya, terus kolaborasi antar negara, terus perusahaan dan organisasi masyarakat sipil juga sangat penting untuk mencapai tujuan pengurangan sampah plastik yang efektif teman-teman. Terus ya itulah beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang pengolahan dan pengurangan sampah plastik. Ya walaupun tantangannya besar, kita semua bisa mengambil langkah kecil yang berkontribusi pada perubahan besar. Mulailah dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, terus ya mendaur ulang dan mendukung inovasi yang ramah lingkungan teman-teman. Jadi diusahakan kita kalau semisal kemana-mana membawa ya tumbler, terus membawa tas biar nggak memakai plastik tasnya itu sih teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini dari podcast Salam Suara Alam. Jangan lupa untuk mengikuti kami di YouTube seterusnya teman-teman, dan bagikan episode ini kepada teman-teman kamu biar ya kita ayolah saling menjaga gitu. Ini rumah kita, bumi kita, pokoknya mari kita jaga bumi kita. Sampai jumpa di episode berikutnya dan mari kita jaga bumi bersama.